Minasan! Kali ini kita akan membahas updatean dari Shumatsu no Valkyrie terkait beberapa kisi-kisi yang telah dikonfirmasi oleh Manga Hot untuk pertarungan pada ronde ke-7. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow Instagram saya di @sneakypiki.anime ya. Ronde ke-7 ini kita akan kembali mendapatkan 2 chapter sekaligus, yaitu chapter 54 dan 55 secara bersamaan. Lalu kisi-kisi yang telah dikonfirmasi berikutnya adalah bahwa dari pihak dewa yang akan bertarung dalam Valhalla adalah dewa yang paling mengerikan dan akan ada 2 dewa pengganti lainnya yang akan muncul di Valhalla. Kira-kira menurut Minasan dewa yang paling mengerikan itu siapa ya? Nah, di beberapa forum banyak yang menyebut bahwa dewa mengerikan tersebut adalah Anubis, dewa yang berwujud anjing jakal yang sangat menyukai para anjing-anjing gurun karena mereka hanya menyerang mangsa yang sakit atau yang akan mati. Mereka jarang menyerang mangsa yang kuat dan sehat. Anjing-anjing gurun tidak sebrutal singa atau buaya. Itulah yang membuat Anubis menyukai mereka. Mengikuti anjing-anjing gurun dalam waktu yang lama membuat Anubis mengerti arti dari kematian. Dalam kepercayaan Mesir kuno, Anubis dianggap sebagai dewa kematian yang berhubungan dengan mumi dan kehidupan setelah kematian. Anubis juga dikenal sebagai Inpu atau penemuan tertua pada teks kerajaan piramida yang berhubungan dengan kekerasan seorang raja di masanya. Lalu, dewa kedua yang digadang-gadang akan bertarung pada ronde ke-7 adalah Susanoo Mikoto. Ia adalah putra dari dewa Izanagi dan Dewi Izanami. Ini nih, penonton Naruto pasti sudah tidak asing lagi kan? Dia juga merupakan adik dari Dewa Matahari Amaterasu dan Dewa Bulan Tsukiyomi. Sifat Susanoo tidak dapat diprediksi dan sangat mudah marah. Dia bisa menghancurkan gunung dan membelah lautan jika dia sedang marah. Susanoo juga dikenal sebagai dewa yang sangat terampil menggunakan pedang. Susanoo adalah dewa yang mudah bosan. Dia kerap kali menghabiskan waktunya untuk mengerjai para dewa lainnya. Dia juga menghabiskan waktunya untuk membuat bencana alam saat turun ke dunia manusia. Susanoo kerap kali menyebabkan badai laut, tanah longsor, dan juga tsunami yang menewaskan banyak manusia. Karena perbuatannya, sang ayah Izanagi mengurungnya ke Yomi, tempat dunia bawah. Ini dewa atau komeng sih? Kok jahil banget ya? Nah, yang ketiga adalah Beelzebub. Kalau ini sih kita semua sudah tahu ya betapa mengerikannya dia. Tidak ada satupun hal yang baik di mata Beelzebub untuk umat manusia. Terlebih lagi dialah yang bereksperimen dalam tubuh Zero untuk membangkitkan Hajun. Hingga Zero pun akhirnya tewas. Dia benar-benar tahu semua teknik dan trik para dewa dan iblis. Dan memiliki cara untuk menghadapinya. Itulah sebabnya dia tidak memiliki masalah dalam hal membunuh target berdasarkan permintaan atau minatnya, dan dianggap sebagai seseorang yang sangat kuat untuk pengetahuan serta kemajuan teknologi. Dia tidak menghormati Hades atau para dewa lainnya, karena dewa ini telah turun ke bumi berkali-kali dan telah menghukum umat manusia seperti di ras lain. Menjadi seorang psikopat tanpa penyesalan dalam membunuh dan merusak. Kalau bicara tentang mengerikan, ya sudah pasti Beelzebub lah yang paling mengerikan. Kemudian kita juga sudah mengetahui bahwa setelah ronde ke-6 kemarin, pihak dewa itu jumlahnya berkurang dan hanya berjumlah 6 dewa. Sedangkan di pihak manusia masih berjumlah 8 orang. Nah, kira-kira menurut Minasan siapakah dewa yang mengerikan serta cocok menjadi pengganti 2 kekosongan di pihak dewa? Kalau menurut saya, yang pertama ada Ares. Ia dikenal sebagai dewa perang yang kejam dan brutal. Dia adalah dewa yang haus akan peperangan dan perwujudan dari pembunuhan. Ares sangat menyukai peperangan, menyukai kekacauan, dan teriakan saat berperang. Pembantaian dan juga kehancuran kota. Namun Ares juga memiliki sifat yang pelin-pelan.
Kadang-kadang dia membantu satu pihak sesuai kehendak hatinya demi menciptakan kehancuran dan kekacauan. Sifat Ares yang haus darah dan liar ini membuatnya dibenci oleh semua dewa, bahkan Zeus ayahnya tidak punya kepercayaan kepada dirinya. Sebagai dewa perang, Ares jarang disembah oleh manusia. Mereka takut ketika mendengar namanya. Hanya orang-orang yang suka berperang saja yang menyembah Ares. Yang kedua adalah Hades, sang dewa dunia bawah. Sekalipun Hades selalu dijuluki sebagai dewa kematian, tetapi julukan tersebut tidak benar, Minasan. Hades tidak memiliki hak atas hidup dan matinya seseorang. Hades hanyalah dewa yang menguasai dunia bawah dan memiliki anjing penjaga berkepala 3 yang bernama Cerberus yang mampu menyemburkan api. Tugasnya adalah menjaga para jiwa agar tidak melarikan diri. Sekalipun kepribadian Hades terlihat sangat suram dan kejam, namun Hades memerintah dunia bawah sangat adil dan bijaksana. Nah, itulah tadi beberapa kisi-kisi yang telah dikonfirmasi oleh Manga Hot. Menurut Minasan, siapakah dari pihak dewa yang akan bertarung pada ronde ke-7 ini? Silakan komen di bawah ya, kita berdiskusi. Dan sampai di sini dulu. Dah.